Diawali dengan Pak Domu dan Mak Domu yang kurang setuju dengan pilihan anak laki-lakinya yang sedang merantau. Domu yang ingin menikahi orang yang bukan keturunan Batak, Gabe yang menjadi pelawak, dan Sahat yang memilih untuk mengurus seorang bapak-bapak yang hidup sebatang kara bernama Pak Pomo. Sementara itu, anaknya yang perempuan yaitu Sarma tetap tinggal di rumah untuk menjaga kedua orang tuanya. Pak Domu dan Mak Domu bingung karena sebentar lagi pesta Opung akan segera dilaksanakan dan Opung ingin sekali para cucunya datang ke pestanya itu karena itu sangat penting baginya. Sedangkan para cucunya Opung tidak bisa pulang karena urusan mereka masing-masing yang ada di perantauan. Pak Domu selalu mendapat keluhan dari istrinya karena dia sangat merindukan anak-anaknya dan ingin sekali mereka pulang. Lalu Pak Domu mendapatkan ide untuk membuat anak-anaknya pulang ke rumah atau pulang kampung, yaitu dengan mengajak Mak Domu berpura-pura untuk cerai. Mak Domu yang awalnya kurang setuju dengan ide itu akhirnya hanya bisa mengiyakan karena ia juga sangat rindu sama anak-anaknya. Dan Mak Domu hanya diminta untuk mengikuti apa yang disuruh Pak Domu agar rencana mereka berjalan dengan sukses. Keesokan harinya, mereka berdua mulai berpura-pura ribut di depan Sarma di meja makan. Tetapi Sarma hanya diam saja dan bersiap-siap untuk pergi bekerja. Mak Domu berpikir kalau pertengkaran dia dengan suaminya mungkin sudah menjadi pemandangan biasa bagi Sarma. Malam harinya Pak Domu sengaja pulang malam hari dari warung Lapo dan memulai pertengkaran palsu lagi dengan Mak Domu agar kedengaran sama Sarma. Tetapi kali ini mereka membahas rencana perceraian mereka. Sarma langsung menghubungi saudaranya yang merantau untuk memberitahukan kalau kedua orang tua mereka berencana untuk cerai. Domu sebagai kakak pertama berusaha menenangkan dan meminta Sarma untuk memberi waktu kepada orang tuanya yang mungkin hanya karena emosi sesaat. Pak Domu dan Mak Domu yang tahu kalau rencana mereka bakal gagal lagi, langsung melanjutkan rencananya yaitu dengan menyuruh Mak Domu untuk berpura-pura ingin pulang ke rumah orang tuanya. Sarma yang melihat itu langsung panik, lalu menghubungi saudara-saudaranya agar mereka bisa berbicara dengan Mak Domu. Domu, Gabe, dan Sahat pun berusaha membujuk ibu mereka dan akhirnya mereka mengatakan kalau besok mereka akan pulang. Lalu meminta Mak Domu untuk pulang kembali ke rumah. Mak Domu ya tentu terlihat sangat senang dan memberitahu Pak Domu kalau rencana mereka berhasil dan membuat semua anak-anaknya bakal pulang kampung. Domu, Gabe, dan Sahat pun memutuskan untuk pulang dan meninggalkan urusan mereka sebentar di perantauan demi keluarga mereka. Sarma pun menjemput mereka bertiga ke bandara untuk melepas rindu. Tapi Sarma bingung, dia harus senang atas pulang saudaranya atau sedih karena kedua orang tua mereka akan bercerai. Pak Domu meminta Mak Domu untuk tidak terlalu menampakkan perasaan senangnya karena mereka harus tetap berpura-pura kalau ingin bercerai. Domu, Gabe, dan Sarma dan Sahat yang dalam perjalanan pun memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat karena Gabe juga hanya bisa izin 2 hari karena pekerjaannya sebagai pelawak. Gabe menyarankan untuk berkumpul malam ini untuk membahas permasalahannya. Sesampainya mereka di rumah, Mak Domu langsung memeluk anak-anaknya karena dia sangat merindukan mereka yang sudah lama tidak pulang. Domu, Gabe, dan Sahat juga menemui Pak Domu dan terlihat di mana hubungan mereka sangat tidak baik antara ayah dan anak. Pada malam harinya mereka mulai membahas masalah yang terjadi antara Pak Domu dan Mak Domu. Tapi mereka hanya saling melempar kesalahan dan Pak Domu menyuruh Mak Domu tetap berpura-pura menangis. Anak-anaknya yang melihat itu pun tidak tega melihat ibunya menangis, langsung menghentikan diskusi dan memutuskan untuk melanjutkan diskusi atau obrolan tersebut esok hari. Domu dan saudaranya pun berdiskusi karena ibu Domu tidak bisa diajak berdiskusi secara bersama seperti tadi. Gabe menyarankan untuk melakukan diskusi terpisah agar orang tua mereka bisa lebih terbuka. Mereka pun berencana untuk mengajak kedua orang tuanya itu besok untuk jalan-jalan. Mak Domu yang mendengar hal itu tentu sangat senang dan langsung memberitahu Pak Domu. Tapi dia bingung bagaimana caranya menghindari diskusi terpisah ini. Keesokan harinya mereka pun pergi jalan-jalan bersama. Lalu dalam perjalanan Pak Domu dan Mak Domu terlihat dipermainkan oleh anak-anaknya agar bisa duduk bersebelahan. Dan mereka berdua pun langsung membalas dengan berpura-pura berkelahi. Sahat yang melihat itu langsung pindah ke kursi yang berada di antara ibu dan ayahnya karena takut perkelahian akan berlanjut selama perjalanan.
Sesampainya mereka di tempat tujuan, mereka langsung melakukan diskusi terpisah dengan kedua orang tuanya dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pak Domu dan Mak Domu dengan mudah menghindari semua pertanyaan yang diberikan anak-anaknya karena mereka tahu kalau masalah cepat selesai, maka anak-anak juga akan cepat pulang ke perantauannya masing-masing. Mereka pun akhirnya pulang dengan tangan kosong saja tanpa penyelesaian dan terkejut dengan kehadiran Opung dari ayahnya yang sudah berada di rumah. Opung meminta waktu untuk berbicara dengan cucu-cucunya yang baru saja pulang itu karena dia sudah mengetahui apa masalah keluarga mereka. Opung pun memberi beberapa nasihat kepada cucu-cucunya tentang pentingnya pesta yang akan diadakannya karena pesta ini tidak ada artinya kalau cucu-cucunya tidak hadir. Dan bagaimana pentingnya peran ayah mereka dalam keluarga yang telah membesarkan mereka. Gabe yang harus pulang cepat pun akhirnya memutuskan untuk menunda kepulangannya karena takut ibunya akan pergi dan membuat pesta Opung jadi kacau. Domu merasa kalau mereka harus minta bantuan seseorang yang bisa omongannya didengar oleh kedua orang tuanya. Dan mereka pun meminta pendeta untuk membantu mereka. Keesokan harinya Mak Domu dan Pak Domu terkejut dengan kehadiran pendeta di rumah mereka dan berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Tetapi pendeta memberitahu kalau dia sudah diberitahu oleh anak-anak tentang masalah mereka. Pendeta lalu menyuruh mereka berdua untuk berdiskusi berdua secara tertutup di dalam kamar untuk menyelesaikan masalah. Pak Domu dan Mak Domu kembali berpura-pura ribut di dalam kamar seolah-olah masalah mereka tidak dapat diselesaikan begitu saja. Lalu mereka pun keluar dan Pak Domu mengatakan kalau mereka berdua sepakat untuk tidak bertengkar sampai pesta Opung selesai asal para cucunya juga hadir di pesta Opung tersebut. Mereka juga akan membahas masalah perceraian mereka setelah pesta Opung selesai dan semua anak-anak pun setuju dengan hal itu. Mak Domu pun menyempatkan untuk mengajak anak-anaknya pergi jalan-jalan dan pergi ke tempat makan yang dulu mereka sering datangi bersama-sama. Malam hari sebelum pesta Opung dilaksanakan, Domu juga berbicara dengan Sarma anak kedua hanya untuk memeriksa kondisi adik kesayangannya itu. Sarma bingung kenapa Domu bisa akrab kepadanya sedangkan pada Gabe dan Sahat Domu tidak bisa melakukannya. Domu pun memberitahu kalau dia tidak diajari oleh ayahnya bagaimana cara bersikap sesama laki-laki. Pesta Opung pun dimulai dengan meriahnya dan lancar tanpa hambatan apapun. Setelah selesai, Opung berterima kasih pada cucu-cucunya karena sudah menyempatkan untuk datang ke pestanya. Dalam perjalanan pulang, Domu mengajak orang tuanya untuk membahas masalah mereka karena pesta Opung sudah selesai. Tapi Mak Domu menolaknya karena sudah terlalu capek untuk membahasnya. Mak Domu pun bingung bagaimana cara untuk menghindari esok harinya hingga dirinya tidak bisa tidur semalaman dan jatuh sakit. Keesokan harinya mereka sekeluarga menyadari kalau Mak Domu sakit. Lalu Pak Domu dengan spontan langsung ingin membahas masalah anak laki-lakinya satu persatu. Domu sebagai anak pertama langsung ditanyai tentang dirinya yang ingin menikahi wanita Sunda dan tidak ingin menikah dengan wanita Batak. Lalu Domu langsung pergi karena tidak suka dengan cara bapaknya itu. Selanjutnya Gabe sebagai anak ketiga yang sekarang menjadi pelawak terkenal, tapi Pak Domu tidak setuju karena dia ingin anaknya menjadi pengacara ketimbang menjadi pelawak yang tak jelas. Yang terakhir Sahat sebagai anak yang paling musuh dimarahi karena dirinya yang malah mengurus Pak Podan meninggalkan rumahnya. Padahal dia sebagai anak bungsu harus mewariskan rumah yang nanti akan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Domu dan saudaranya pun emosi dengan ayah mereka karena caranya yang salah dalam menyelesaikan masalah. Gabe yang sudah didesak oleh manajernya untuk balik pun memutuskan untuk pulang apabila esok hari masalah kedua orang tuanya belum juga selesai. Mak Domu yang mendengar anak-anaknya sudah bertekad untuk pulang pun langsung menjemput Pak Domu ke warung lapo. Mereka berdua pun sangat kebingungan karena tidak ada cara lagi untuk menahan anak-anaknya kembali ke perantauan. Tibalah di mana mereka berkumpul terakhir kalinya karena Domu, Gabe, dan Sahat harus pulang ke perantauan mereka. Domu sebagai anak pertama menanyakan kepada kedua orang tuanya bagaimana dengan keputusan perceraian mereka. Lalu Pak Domu dan Mak Domu setuju kalau mereka akan bercerai. Domu pun memberitahu kalau mereka bertiga akan mengikuti apa yang menjadi pilihan orang tuanya dan mereka pun pamit untuk pulang ke perantauan. Pak Domu tiba-tiba kembali ingin membahas masing-masing masalah dengan anak-anaknya. Tapi mereka semua melawan karena mereka tahu kalau ini adalah pilihan hidup mereka sendiri. Pak Domu pun mengatakan kalau anak-anaknya merasa paling benar sendiri. Lalu Mak Domu memotong karena dia merasa bukan anak-anaknya saja yang merasa paling benar sendiri, melainkan suaminya itu selama ini juga seperti itu.
Mak Domo pun mengeluarkan semua emosinya dan mengatakan kalau Pak Domu sebenarnya menyuruh dirinya untuk pura-pura bercerai agar anak-anaknya bisa pulang ke rumah untuk membahas masalah mereka masing-masing. Domu langsung mempertanyakan kebohongan ibunya kepada Sarma karena yang pertama kali menghubungi mereka tentang rencana perceraian kedua orang tuanya adalah Sarma. Sarma yang sudah tidak tahan lagi pun akhirnya meluapkan semua emosinya dan ternyata selama ini dia mengorbankan semua mimpi-mimpinya demi saudara laki-lakinya untuk pergi ke perantauan karena Sarma diberitahu oleh ibunya sebagai anak perempuan di keluarga mereka harus menuruti semua kata-kata orang tua. Pak Domu yang hanya bisa terdiam langsung pergi meninggalkan rumah menuju ke warung Lapo. Sepulangnya dari warung Lapo, Pak Domu mendapatkan rumahnya kosong tanpa seorang anggota keluarga pun. Saat tiba-tiba datang seorang diri untuk memberitahu kalau Domu dan Gabe sudah pulang ke perantauan mereka masing-masing dan ibunya kembali ke rumah orang tuanya bersama Sarma. Pak Domu mempertanyakan Sahat yang masih berada di sini. Lalu Sahat memberitahu kalau dia ingin berpamitan dulu dengan ayahnya. Sahat memberitahu kalau dia pamit karena disuruh oleh Pak Pomo dan karena itulah salah satu contoh kecil mengapa dia ingin tinggal bersama Pak Pomo. Sahat belajar mendengar, belajar bagaimana caranya hidup, dan belajar hal dari Pak Pomo yang seharusnya dia dapatkan dari ayahnya. Pak Domu akhirnya tinggal sendirian di rumah tanpa ada yang mengurus dan akhirnya dia pulang ke rumah ibunya untuk meminta makan. Ibunya sudah mengetahui semua masalah keluarganya karena Sarma yang memberitahunya. Pak Domu pun mendapatkan nasihat dari ibunya dan memberitahu Pak Domu bahwa setiap keluarga memiliki cara yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa diperlakukan sama. Pak Domu pun datang bersama ibunya untuk menjemput Mak Domu dan Sarma di rumah mertuanya. Mak Domu tidak ingin dijemput dengan keluarga suaminya karena dia ingin dijemput dengan keluarga aslinya. Pak Domu pun langsung pergi menemui anak-anaknya di perantauan mereka masing-masing dan menyadari kalau ternyata apa yang dia lakukan selama ini salah karena seharusnya dia tetap mendukung apa yang menjadi pilihan anak-anaknya asalkan semua itu tidak bersifat negatif. Pak Domu akhirnya berhasil membawa anak-anaknya kembali dan menjemput Mak Domu di rumah mertuanya. Lalu Mak Domu pun menyambut mereka dengan mie gomak yang dia masak karena sesudah makan mereka akan kembali menjadi keluarga yang utuh di rumah mereka yang sebenarnya.